Allahu ya wasi'ar rajat. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah yang meluaskan rezeki. Allahumma ighfir ummatan li nabiyina Muhammad fadu'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad, semoga doa kami ya Allah kebaikan dalam hidup mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah ya Allah ya wasi'ar rajat. Allahumma aslih ummatan li nabiyina Muhammad fa yaslahul ummata min firaq wasatan lahum bil khair. Ya Allah damaikanlah umat Nabi Muhammad, kedamaian dari perpecahan, umat pertengahan dalam kebaikan. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah ya Allah ya wasi'ar razak. Allahumma astur ummatan li nabiyina Muhammad as-salaman abadan bala thayyiban lahum fil bilad. Ya Allah umat Nabi Muhammad, maka selamatlah dari bencana, kebaikan di negeri mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah ya Allah ya wasi'ar rajat. Allahumma arzuq ummatan li nabiyina Muhammad fayarinul abdu likinanin salaman lahu minal fakri. Ya Allah berilah rezeki umat Nabi Muhammad sehingga bersyukur atas kayanya menjadi
menjadi selamat dari kefakiran. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Ya Allah ya wasi'ar razaq, Allahumma zkur di nabiyina Muhammad fazakallah bidini qariman lahum fil Islam. Ya Allah ingatkanlah selalu umat Nabi Muhammad sehingga mereka ingat agamanya. Bertegaklah Islam pada mereka. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Ya Allah ya wasi'ar razaq. Stumatajalullah ma'anuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa Ittihabul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Paqalal mu'allifu rahimahullah walil hormati li guru Kiai Haji siapa Muhammad Husain lah, guru siapa panggilan beliau, Mas Kuni, guru Mas Kuni, guru Tarmiji, guru Mulyadi. Nah ada lagi guru satu, nah guru siapa nih? Nah, yang di dalam maupun di luar lah sebarataan. Mudah-mudahan mereka ini panjang umur dan pian semunyan panjang umur lagi sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alif rahimahullah. Fal ilmu zahir lahu asna asyara fanan. Ilmu zahir itu ada 12 macam. Ilmu zahir itu, ilmu agama itu ada 12 macam. Ilmu nahwu syarab, ilmu bahasa, ilmu nahwu syarab, ilmu apa lagi? Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ulumul Quran namanya, tafsir Quran. Ada gharibul Quran, ada uslubul Quran, ada wurudul Quran, ada sababun nujul, bi asbabin nujul atau sababul Quran, sebab-sebab nujulul Quran. Itu ilmu Al-Quran janyar. Ilmu hadis diraya, ada hadis wirayah, ada mustalahul hadis, nama lainnya mustalahul hadis, ada urudul hadis, ada tarikul hadis, ada tarikul Quran. Berapa sudah? Banyak dah lah. Nah, hitung aja biar sorangan. Ada ilmu fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Nah, ayo, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada muqaranatul fikih, cabangnya perbandingan fikih. Ada lagi muqaranatul usul fikih, fil usul, perbandingan ilmu usul fikih. Namanya aja guru baru sekarang mendengar. Nah, supaya kenapa disampaikannya, supaya kita tidak boleh sombong, ya, merasa berilmu. Soalnya ilmu itu banyak benar, iyalah. Nah, itu masalah fikih aja. Belum lagi tarikut tasri. Tarikut tasri ada pula
Nah, tasri fil Islam ada pulang, at-tasri fil Islam ada pulang ilmunya. Masya Allah. Ilmu batu pulang ada pulang. Ilmu tarikul Islam ada pulang. Maka kebanyakan enggak usah dipikirkan lah itulah. Banyak lagi tuh. Nah, wa kaza ilmu batin. Demikian juga ilmu batin itu ada 12 macam lagi subnya, di antaranya ilmu hikmah. Itu ilmu batin termasuk bagian-bagian batin. Masuk tentang batin. Ada ilmu tasawuf, ya lah. Nah, ada ilmu tasawuf, ada ilmu ma'rifatullah. Nah, yang disimpulkan beberapa simpulan. Lahu asna asyara fanan, ada 12 macam. Pakusima bainal awami wal khawasi wa aqasul khawasi. Maka dibagikan lagi lah paling tidak 3 tingkatan. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah, tingkatan. Jadi kita ini di awam kah, khawas kah, khawasul khawas. Masing-masing ada ilmunya, ada memahaminya. Nah, cuma sedikit demi sedikit. Karena kita ini tidak ada yang sempurna, maka sedikit demi ala qadaril istidadi, atas macam-macam ukuran masing-masing yang sudah ditentukan. Fal ilmu munhasyarun ala arba'ati anwa'in. Pada pokoknya yang harus dipelajari 4 saja. Jadi semua ilmu itu 4 dipelajari. Tapi ini pakai rumus juga. Pertama, al-awalu johiru syariah, yaitu johirnya ilmu syariah. Nah, syariah itu apa? Ilmu syariah itu ialah minal amri wan nahi wasairil ahkam. Pelajaran tentang hukum-hukum agama, tentang perintah Allah apa, larangan Allah dan larangan Allah. Yaklah perintah Allah seperti sholat, yaklah puasa Ramadan dan seterusnya. Nah, supaya tahu, oh ini dalilnya dalam Al-Quran nih, hadisnya ini. Jangan karena timbul sembahyang itu tidak wajib, jadi bingung. Ya Allah, nah ya nang tidak sholat dia lagi kena. Nah, itu ilmu johir namanya. Nah, itu johir aja mengetahui itu. Yang kedua adalah wasani batinuha syariah, batinnya syariat. Jadi ilmu itu ada 4 macam. Nah, kalau melihat juga pakai apa nih? Pakai apa nih namanya nih? Pakai slide lah. Nah, pian belum konekkan ya. Nah, kelihatan lah, belum kelihatan. Kelihatan kah? Nah, mau lagi. Nah, kita, tes. Nah, tadi ada syariah. Nah, halo ya. Tadi ada syariah lah. Ada syariah ilmu johir nih tentang larangan dan perintah, atau tentang perintah dan larangan. Ya lah. Amar, tentang amar dan wan nahi. Nah, al amru wan nahyi. Wan nahyu atau wan nahi. Syariah namanya. Setelah syariah di batinnya namanya tarekat jasidin. Tarekat. Nah, tarekat itu kayak apa? Tarekat itu artinya secara bahasa jalan, maksudnya adalah tarekat itu Tariqatun. Tarikah itu artinya jalan. Bahasa lainnya sini jalan. Ujar Syekh
At-tarekah wa yusamma ilmu tarekah batinu syariah. Dia adalah batinnya syariah. Nah, contoh batinnya syariah. Melaksanakan perintah Allah sembahyang. Sembahyang itu syariat kelak, zahir kelak Allahu Akbar ya lah. Batinnya sembahyang itu apa? Batinnya sembahyang mengabdi kepada Allah. Nah, itu batin syariah tuh, mengabdi kepada Allah. Jadi orang sembahyang itu menggambarkan gambaran mengabdi kepada Allah. Lebih jauh lagi, di dalam tarekah itu bertingkat-tingkat juga mengabdi kepada Allah. Terus apa lagi di dalamnya? Orang sembahyang itu mengerjakan tarekat, amalan yang terus-menerus diamalkan. Kenapa terus-menerus diamalkan? Karena tarekat itu adalah takarub kepada Allah. Karena sembahyang itu termasuk bagian takarub kepada Allah. Takarub itu apa artinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perilaku seseorang untuk dekat kepada Allah. Sembahyang, puasa, ibadah haji bukan untuk bersombongan. Aku 10 kali bang naik haji dahjar. Nah, itu bersombongan. Ya lah, orang nak naik haji atau umrah bukan untuk bersombongan, tapi tarekat untuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu untuk dekat kepada Allah. Itu tarekat namanya, sebutannya. Di dalamnya tarekat pula ngajar Syekh wasalis yang ketiga batinu tarekah, batinnya tarekat. Nah, di bawah tarekat lah namanya adalah ma'rifah. Yalah. Wa yusamma ilmul ma'rifah, disebut dengan ilmu ma'rifah. Ma'rifatun atau ilmu ma'rifah. Nah, yang kita belajaran sekarang nih namanya ilmu ma'rifah. Wa yusamma ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ma'rifah ini ternyata takarub kepada Allah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan mengenali Allah. Oh, mengenal Allah harus. Jadi ibadat kita beribadat banyak itu sia-sia kalau kita tanpa mengenal Allah. Kenapa? Tidak mau dekat juga dengan Allah. Dengan tarekat itu tidak mau dekat juga. Harus kita sembahyang, kita ibadat, kita mengaji Quran, kita berzikir. Berzikir itu kan tarekat. Berzikir kepada Allah itu tarekat tuh. Semua itu akan diterima Allah kalau kamu mengenali Allah Azza wa Jalla. Ya, kayak apa cara mengenali Allah? Lalu mengenali Allah, disitulah tahu apa kehendak Allah. Ya lah. Misal karena tidak kenal berzikir, di hati ada perasaan, nah aku nih kan kebetulan kepala dinas ya lah, kepala dinas bagian apakah kayak itu di kantor. Sembahyang perasaan kepala dinas masih ada waktu sembahyang Allahu Akbar, sambil perasaan kepala dinas masih ada di hati. Ya lah, atau kepala tukang beca misalnya, sekampungan tuh jarah aku Jepang ketuanya jari, mata bawa dalam sembahyang. Berarti tidak mengenal Allah, justru itu menghambat diri kepada Allah. Tidak mau dekat dengan Allah. Nah, berarti tidak marifat. Ayo, tidak mengenali Allah, tidak mengenal juga Rasul. Kenapa jadi Rasul tuh berbuat ini dan sebagainya? Apa perlu kita belajar ilmu marifat? Yang keempat namanya hakikat. Nah, hakikat itu sanubarinya daripada ma'rifat. Nah, di sini dikatakan warabi batnul bawatin, batinnya di dalam batin itu yusamma ilmul hakikat, itulah ilmu hakikat. Kenapa? Karena yang dibicarakan oleh ma'rifat adalah hakikat aja lagi. Hakikat itu tentang Tuhan, kebenaran Allah, kehebatan Allah, kebenaran Allah ini kayak apa? Sifatnya bagaimana? Asmanya bagaimana? Kayak apa perilakunya supaya Allah menyayangi kita, supaya Allah memperhatikan kita, supaya Allah selalu menolong kita, supaya kita dekat dengan Allah. Makanya ada dicontohkan Allah uswatun hasanahnya itu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah orang yang paling ma'rifatullah.
Ayo, Allahu Akbar sembahyang. Oh, sadar karena sudah marifah. Sembahyang ini semuanya adalah perilaku bisa melaksanakan semata-mata karena faid Allah, anugerah Allah. Iyalah, tidak mungkin aku kawas sembahyang tanpa Allah di balik layar semua ini. Wah, siapa yang sembahyang tuh? Nang sembahyang ini adalah contoh daripada perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kenapa? Karena ya Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi perilaku salat itu adalah perilaku Nabi. Ya yang kita contoh. Jadi hilang dah kitanya, iyalah. Kita tidak ada lagi, yang ada itu Nabi Muhammad SAW mengabdi kepada Allah aja. Kita ada lagi lah. Tidak ada lagi. Nah, yang hebat itu hanya Allah. Pak hebatnya manusia siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita sholat, kita memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad. Puji bagi Allah, puji bagi Rasulullah. Pahamlah binlah? No. Maka sholat kita pun bermakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita adalah tidak ada lagi. Kita apa? Kita nang paling buruk kita. Yang paling tidak baik adalah diri kita. Subhanallah. Nah, bu, kalau ada tertawaan kita boleh tegang mana boleh nih. Lah, kena kita tawaan pulang. Cukup dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya wasi'ar raja. Ulangi. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah ya Allahu ya wasi'ar raja. Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah ya Allah yang meluaskan rezeki. Allahumma ighfir ummatan li nabiyina Fadu'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Semoga doa kami ya Allah kebaikan dalam hidup mereka. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah